Masya Allah, tabarakallah. Kita sekarang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah dan kita sudah keluar dari kota Al-Madinah. Kita dalam perjalanan menuju ke Taif, dan ini gunung-gunung yang ada di sekitar perjalanan menuju ke Taif. Masya Allah, tabarakallah, semuanya berubah menjadi hijau dalam semalam. Syuf, tumbuh semua pohon. Biasanya padahal ini batu ya, hitam. Biasanya hitam dan batu semua kelihatan cadas. Tapi sejak dihujanin semalam, Masya Allah, semalam hujan deras, tumbuh bermacam-macam rumput-rumputan dan hijau, kembali hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syaidal anam alladzi rahmatan lil alam, wassalatuhu wassalamuhu kal anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hakam, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, asbab tabiin ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak berita yang mengabarkan kondisi Arab Saudi yang sudah menghijau. Apakah ini pertanda baik ataukah ini pertanda buruk? Arab Saudi kembali menghijau. Sudah dijelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Jadi salah satu pertanda kiamat yaitu kembali hijaunya kota Arab, kembali hijaunya negara Arab. Salah satu pertanda kiamat yaitu kembali menghijaunya tanah Arab. Dan akhir-akhir ini juga kita dikejutkan dengan berita-berita penyakit COVID-19. Dan penyakit ini, wabah ini sudah dijelaskan. Kata Rasul, iza fa'alat ummati khamsata asra hislatan halla bihal balai. Kata Rasul, di mana umat kami melakukan 15 perkara, maka bakal turun berbagai penyakit dan berbagai bencana-bencana alam. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena mungkin ya kalian cari tahu sendiri, hadirin cari tahu sendiri. Dan hadis itu saya akan menjelaskan dua saja. Yang diantaranya, iza fa'alat ummati khamsata asra hislatan halla bihal balai. 15 perkara yang dilakukan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga turun banyak wabah, turun banyak penyakit, dan turun berbagai bencana-bencana alam. Di antaranya yaitu akul walidain, menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan ini sering kita lakukan. Ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Setiap harinya itu, setiap keseharian kita itu banyak menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan orang seperti itu diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang tubuhumullah wa hurumu alaihimul jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga.
dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang suka minum minuman keras. Mantaknya dua, mabok, ngerokok tanya, ngerokok lah. Mabok, ganja, yang gabumu harumu alaihimul jannah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram masuk ke dalam surga. Yang kedua, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram untuk memasuki surga, akul walidain, orang yang suka menyakiti hati kedua orang tuanya. Tanpa kita sadari, keseharian kita, perilaku kita, gaya berbicara kita pasti banyak menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yaitu dayus. Apa itu dayus? Kata Rasul, man rodiya ala huluki su'i ahli, orang yang ridho dengan perilaku jelek, dengan perkara maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi dayus itu adalah man rodiya ala huluki su'i ahli, orang yang ridho atas kejelekan, atas kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal segala rupa. Anda pasti punya orang tua, Anda punya adik, Anda punya kakak, dan kakak Anda itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, atau orang tua Anda itu tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, atau anak Anda sekalian itu tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah mengaji, tidak pernah, ya banyak hal lah. Tapi Anda itu seolah-olah, nah bahasa Sunda mengantep. Kalau Anda ngantep, nah bahasa Indonesia nanya. Gitulah. Berarti Anda itu termasuk orang yang dayus, man rodiya ala huluki su'i ahli. Dan kalau ini semua sudah dilakukan oleh umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bakal menurunkan berbagai penyakit, berbagai bencana alam. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berbagai penyakit yang sedang mewabah di Indonesia. Kita itu nggak usah takut lah, perbanyak ibadah, perbanyak ikhtiar, dan perbanyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Anda sekalian dan saya termasuk golongan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kullu ummati, semua umat kami, kata Rasul, yadkhuluna jannah, pasti bakal masuk ke dalam surga, illa man aba, terkecuali orang yang tidak mau. Orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu ya orang yang tidak bertakwa seperti saya. Karena orang yang paling hebat, orang yang paling mulia, orang yang paling keren, orang yang paling luar biasa itu adalah orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang luar biasa, orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala itu orang yang bertakwa. Definisi dari takwa tersendiri adalah intisalul ma'murat wajtinabul manjiyat.
melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Walaupun kita semua belum termasuk orang yang bertakwa, tapi mudah-mudahan berkat kita berusaha, berdoa, beribadah sebisa mungkin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Summa sahihu ma'adad laji dzikir kafir lana rabbi kamal hagufir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.